Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Rangkaian supervisi akademik itu ada 3 alur, yakni yang pertama praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Untuk hari ini saya akan melaksanakan alur yang pertama, yakni praobservasi. Di sini saya ditemani oleh Bapak. Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Taufik Rizaldi Eskom. Saya mengajar di kelas 10 mata pelajaran bahasa Inggris tunarungu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, saya akan memulai praobservasi ya Bapak ya. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah saya hari ini sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga seperti itu, sehat Bapak. Seperti yang sudah kita agendakan ya Bapak ya. Nah, bahwa besok kita akan melaksanakan supervisi akademik. Saya akan bersama Bapak di kelas untuk pembelajaran ya Bapak ya. Bagaimana? Bapak sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok? Ya, kalau untuk persiapan saya sudah mempersiapkan seperti sesuai RPP ya. Saya membuat RPP atau modul ajar, lalu itu dilengkapi dengan media pembelajaran. Baik. Yang pertama nih Pak, yang ingin saya tanyakan ke Bapak, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dari kegiatan besok kira-kira seperti apa Bapak? Ya baik Bu, kalau untuk tujuan pembelajaran sendiri saya sudah susun untuk modul ajarnya ya Bu ya. Saya bacakan ya Bu ya. Ya. Kalau di tujuan pembelajaran itu kalau di bahasa Inggris ada 3. Yang pertama itu speakingnya atau standard language, serta didik mampu untuk menganalisis, menangkap makna dan mampu mengisyaratkan teks deskripsi pendek sederhana dengan kata kunci yang tersedia seperti benda atau hewan. Yang kedua itu ada reading, yaitu capaiannya peserta mampu menirukan dan membaca teks deskriptif sederhana dan mampu menirukan atau pronounce yang benar dari guru melalui teks bergambar. Dan yang ketiga adalah writingnya, yakni peserta didik mampu untuk merancang dan mempresentasikan teks lisan dan tertulis berbentuk deskriptif terkait dengan yang tadi Bu, benda maupun hewan. Jadi ya, tujuan Bapak itu ada 3 ya Pak ya. Yang pertama berbicara atau mengisyaratkan karena anak Bapak tunarungu ya Pak ya. Iya, Bu. Terus yang kedua membaca atau reading. Iya, terus Bu. Yang ketiga itu menulis dan atau rating dari benda ya, benda atau hewan yang ingin Bapak tampilkan besok ya Pak ya. Benar Bu. Baik. Dari tujuan pembelajaran itu kira-kira nih Pak, yang ingin Bapak kembangkan itu dari segi yang apa saja? Nah, yang saya kembangkan itu ada 3 tadi ya Bu ya. Yang pertama itu peserta didik itu mampu untuk berbicara dalam ini juga mampu mengisyaratkan ya Bu ya. Yang kedua itu peserta didik mampu membaca terkait dengan teks deskriptif yang disediakan terkait dengan benda maupun hewan. Dan yang ketiga itu peserta didik mampu menulis ya, dan mampu mempresentasikan terkait dengan teks deskriptif terkait dengan hewan maupun benda. Okay. 3 itu tadi Bu. 3 ya Pak ya. Yang saya ingin capai. Luar biasa Bapak, terima kasih. Lalu untuk mencapainya strategi apa saja yang akan Bapak lakukan besok Pak kira-kira? Nah, kalau untuk strategi sendiri saya kan ada model pembelajaran. Rencana di sini model pembelajarannya itu saya menggunakan discovery learning karena saya kira itu cocok terkait dengan bagaimana mereka untuk discover atau menemui masalahnya. Terus yang kedua strateginya saya akan menyediakan berupa PowerPoint maupun LKPD. Nanti saya akan bagikan LKPD kepada siswa. Lalu nanti ada seperti permainan role play begitu. Itu strategi yang bagaimana mereka itu bisa nanti kiranya meningkatkan pemahaman. Jadi yang Bapak ingin
capai melalui strategi model pembelajaran discovery ya, yang pertama ya Pak. Terus mungkin melalui KPD dan mungkin permainan ya tadi ya Pak ya, benar ya? Ada presentasi Dan juga. presentasi, benar. Ada Oke. presentasi yang saya tampilkan. Baik, jadi kira-kira itu yang udah 3 yang Bapak ungkapkan ke saya. Mungkin ada strategi lain yang ingin Bapak kembangkan lagi Pak? Kalau untuk strategi yang dikembangkan belum ada ya Bu. Mungkin nanti pertama itu saya mungkin melakukan ice breaking begitu ya Bu ya. Lalu saya memang belum ada, baru tahu sekarang ini saya baru untuk menerapkan model pembelajaran discovery dan untuk media pembelajaran yang saya lakukan terkait dengan tujuan pembelajarannya. Baik, terima kasih Bapak. Dari strategi atau metode yang akan Bapak lakukan besok ya, kira-kira Bapak ada kendala nggak? Misalnya Bapak bisa bayangkan kira-kira besok Bapak ada kendala dari segi pembelajaran atau dari segi kondisi ruangan atau seperti apa Bapak kira-kira? Kalau untuk masalahnya sendiri saya mungkin sebagai kita ya juga sebagai guru ya mungkin berpikir bahwasanya kita khawatir ya Bu ya, peserta didik ini istilahnya dengan metode yang kita terapkan pemahamannya kurang. Jadi sebenarnya kendala saya sih di situ sih yang paling utama, bagaimana saya sudah siapkan untuk LKPD, untuk bahan ajar maupun model pembelajaran saya terapkan. Yang menjadi kekurangan dan hambatannya itu saya mengkhawatirkan mereka tidak maksimal begitu. Itu sih yang menjadi kendala dan hambatan saya. Kalau untuk profil siswanya sendiri saya kira tidak ada hambatan ya. Mungkin mereka hambatannya itu bagaimana ya di antara hambatan mereka itu ya terkait dengan isyarat itu sendiri. Itu menjadi hambatan yang dari mereka dan saya juga yang mengajarkan begitu. Oh, jadi mungkin sedikit kendala Bapak di dalam kelas untuk strategi pembelajaran itu kira-kira nanti mungkin dari karena anak ini tadi tunarungu ya Bapak ya, mungkin kurang maksimal ya Bapak. Jadi bagaimana Bapak akan memaksimalkan dari bahasa isyarat yang mungkin Bapak gunakan dalam teknik pembelajaran nanti, seperti itu ya Pak ya? Iya Bu, betul. Iya. Menarik sekali ya Pak ya. Dari pertemuan kita hari ini ya Bapak, mungkin sebelum saya akhiri ya Bapak ya, kira-kira nih apa yang ingin Bapak sampaikan terkait tentang pembelajaran yang akan Bapak lakukan besok? Nah, terkait dengan pembelajaran besok, tadi yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, saya ingin menerapkan model pembelajaran discovery, lalu saya juga ada menyediakan beberapa LKPD, nanti saya akan bagikan ya nanti ya besok misalnya begitu ya Bu ya. Lalu saya mungkin jika memungkinkan saya akan menampilkan sebuah PT, itu jika memungkinkan. Nanti kita lihat di kondisi di lapangannya, kalau ada kendala bisa jadi tidak. Nah, nanti mungkin yang selanjutnya kegiatan awalnya itu saya melakukan ice breaking, lalu di kegiatan intinya saya melakukan pembelajaran seperti biasa gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah saya rancang di modul ajarnya. Lalu penutup ya begitu Bu. Jadi modul ajar yang Bapak mungkin gunakan itu seperti apa Pak? Nah, modul ajar yang saya gunakan itu saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama itu ada kegiatan awalnya berupa ice breaking, yang kedua itu ada kegiatan intinya berupa berupa penyampaian pembelajarannya, seperti nanti bagaimana di awal saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua nanti saya akan mungkin bagi kelompok, lalu saya nanti akan melihat bagaimana mereka menyikapi dan mendemonstrasikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, seperti bagaimana mereka menyikapi cara untuk mengisyaratkan sesuatu benda gitu ya. Jadi yang ketiga itu penutup, itu saya mungkin melakukan refleksi ya Bu ya. Refleksi kepada mereka, bagaimana nanti mereka itu apa yang menjadi istilahnya menjadi perasaan mereka, itu mungkin kalau untuk secara garis besarnya. Jadi tentang pembelajaran yang tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan tadi ya Pak ya, melalui bahasa isyarat ya Pak, karena anak-ananda Bapak
Ananda kita ini tunarungu ya Pak ya. Tunarungu, hambatan untuk Hambatan pendengaran untuk dan pendengaran dan komunikasi. komunikasi, benar sekali. Terima kasih Bapak ya. Mm-mm. Jadi dengan praobservasi ini secara tidak langsung kita jadi diingatkan ya Pak ya. Mm-mm. Jadi poin apa yang harus kita siapkan, Benar Bu. yang ya. belum kita siapkan. Jadi ketika mengajar persiapan kita lebih maksimal, apa seperti itu Pak? Kira-kira Benar, menurut betul, Bapak? benar sekali. Jadi seperti yang kita kan seperti diskusi, Ibu membawa alurnya. Bapak kira-kira itu besok rencana seperti apa? Kira-kira kan seperti itu. Saya juga jadinya recap. Nanti mungkin kalau ada kekurangan di modul ajar saya, mungkin saya akan bisa tambahkan untuk besok begitu ya Bu. Jadi kira-kira Bapak untuk praobservasi kita ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya. Kalau tanggapan saya, karena kan Ibu sudah mengagendakan, pertama Ibu ingin melakukan, Ibu ingin mengatakan pada saya Ibu ingin melakukan coaching berupa praobservasi sebelum saya akan disupervisi. Nah, perasaan saya mungkin saya lebih siap aja ya Bu ya, lebih siap. Saya punya banyak, istilahnya punya ada sebuah pressure untuk bagaimana saya menyiapkan bahan-bahan ajar. Bagaimana persiapan yang nanti Ibu bimbing dari awal, bagaimana Pak, itu saya lebih ke kesiapan aja yang memang saya bisa untuk besoknya begitu di kelas gitu Bu. Baik Bapak, terima kasih Bapak ya. Ada Iya, lagi yang ingin Bapak sampaikan kira-kira Pak? Kalau ingin saya sampaikan mungkin saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bu Muriani sudah melakukan review apa yang dari kita dari WA juga kan Ibu sudah menghubungi saya bagaimana perkembangan pembuatan modul ajar yang saya lakukan. Terus Ibu juga menyarankan mungkin ada seperti ini, situs sifatnya tuh awal, tapi saya berusaha ya Bu ya, di awal ini saya berusaha untuk bagaimana melakukan pembelajaran yang terbaik di kelas. Itu sih untuk luar saya biasa saat ini. Bapak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Iya Bu. Jadi baik, mungkin itu saja yang coaching kita hari ini ya Pak Iya, ya. Bu, terima kasih. Observasi kita hari ini. Iya, Bu. Jadi kalau begitu saya doakan ya Pak ya, mudah-mudahan besok kegiatan praktik mengajar Bapak berjalan lancar. Amin. Dan apa yang ingin kita sampaikan atau tujuan pembelajaran kita sesuai dengan yang kita inginkan tercapai seperti itu ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, Sebelumnya saya sama-sama, sudah di Bapak. coaching supaya ya amin ya Bu ya, mudah-mudahan nanti pembelajaran saya besok dan Ibu juga yang mengobservasi saya besok juga itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita ya Bu ya. Iya, Ya, Pak. Terima Bu. kasih ya Bapak ya Iya Bu, sebelumnya, Pak. sama-sama ya Bu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu Muriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you? I'm good. Good. You good? Fine. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita melakukan tepuk pramuka. Oke, 3 kali ya, 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Wah. Udah. Ulangi lagi ya. Ulang ya. Coba. Oke, ulang. 3 kali tepuk pramuka. Oke, sip. Tepuk pramuka. Tuh. 2, 3. Oke, hari ini kita diskusi. Gimana cara diskusi? Apa bahasa isyaratnya kelompok diskusi? Kelompok, kita diskusi, kita belajar. Nanti diskusi sama temennya ya, sama temennya berdua. Oke sih. Nah, ini ada LKPD, Bapak ingin bagikan ke semuanya. Kamu, ya. Kamu kelompok berdua ya. Nah, diskusi.
Oke, anak-anak semuanya sudah selesai. Nah, Bapak pengen lihat hasilnya ya. Ya, silakan. Oke, sini. Kasih sekali ya semuanya. Perasaan kamu berdua hari ini gimana? Belajar senang, terus seru. Seru, oke. Mantap ya. Siap, oke.